Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, jangan lupa ditulis di buku catatan ya, Nak ya. Ini materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sebenarnya cara pemfaktoran ini sudah diajarkan di kelas 1, yaitu materi tentang aljabar bagaimana memfaktorkan ya, Nak ya. Ini diulang kembali di kelas 3, cuma ada pertambahan sedikit, hanya sedikit saja. Ya, saya akan menjelaskan ini. Kemarin video pembelajaran kemarin juga sudah saya terangkan bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka persamaan ini ya harus dibentuk menjadi persamaan bentuk umum persamaan kuadrat yang menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Mari kita jawab soal ini. Saya hapus dulu papan tulisnya. Takut tidak muat ya, Nak ya. Bentuk umum persamaan kuadrat kan seperti ini ya, Nak. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gitu ya, Nak ya. Maka ini harus diubah menjadi seperti ini ya. Kita ubah. Nah, ini ada persamaan ini. Yang pertama nih. Ya. Ini ada yang rumusnya seperti ini, Nak. A plus B kuadrat. Di mana ini suku pertama A, yang B adalah suku kedua. Suku pertamanya difaktorkan, dikuadratkan. Jadi suku pertamanya dikuadratkan. Lalu rumusnya 2 di sini dikali oleh suku pertama dan suku kedua. Nanti terakhirnya karena ini positif maka juga positif semua ya. Yang suku keduanya dikuadratkan juga. Dikuadratkan itu artinya dipangkatkan 2 ya, gitu ya. Nah, maka ini juga sama, suku pertamanya kan X. Kalau ini kan A sebagai suku pertama, B sebagai suku kedua. Ini kan suku pertamanya X, maka X-nya harus dikuadratkan. Gitu ya. X-nya harus dikuadratkan. Lalu 2 dikali suku pertama dengan suku kedua. Berarti 2 dikali suku pertamanya X dikali ke 2. Kita konsentrasi untuk menyelesaikan yang sebelah kiri dulu ya, Nak. Yang sebelah kiri dulu. Lalu suku ketiganya yang B adalah dikuadratkan tuh. Maka yang suku keduanya kan 6 ya. Suku pertamanya kan X, suku keduanya 6. Jadi sehingga suku kedua di sini yang 6-nya juga harus dikuadratkan. Jadi yang sebelah kiri sama dengan dulu, Bapak ingin menyelesaikan itu dulu ya. Sehingga X pangkat 2 itu X pangkat 2 artinya kan X dikali X ya. Berarti kan kalau dalam aljabar itu kan pangkat 1 kan tidak ditulis. Kalau dalam perkalian maka pangkat dengan pangkat ini ada pangkat 1 nih, cuma nggak ditulis. Maka pangkat dengan pangkat harus dijumlahkan, Nak. Sehingga jadi X pangkat 2 yang ini. Nah, ini 2 kali X kali 6. 2 kali X kali 6. Ini di depan huruf X ini ada angka 1 sebenarnya. Cuman kan nggak ditulis angka 1 di depan ya. Jadi 2 kali 1, 2 kali 6, 12. 12 apa? 12X. Gitu ya, 12X. Setelah itu, yang ini terakhir ya, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 artinya kan 6 kali 6. Hasilnya berapa 6 kali 6? 36. Selesai, nah yang kiri sama dengan selesai. Yaitu hasilnya adalah X kuadrat. Untuk X plus 6 pangkat 2 ya. Itu hasilnya adalah untuk X plus 6 pangkat 2 hasilnya adalah X kuadrat plus 12X plus 36 ya. Ini yang sebelah kiri sama dengan sudah saya selesaikan. Sekarang yang sebelah kanan sama dengan. Yang sebelah kanan sama dengan ya, Nak. Sebelah kanan sama dengan yaitu X plus 6 ya, X plus 6. Ini X plus 6 2x min 9. 2x min 9 kan gitu ya.
Maka kan dalam aljabar itu harus dibongkar ya, Nak ya. Berarti X harus dikali 2X ya. X harus dikali 2X. X dikali 2X. Di depan X ada angka 1. 1 kali 2, 2. X kali X berarti X1 tambah 1 ya, Nak. Karena pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Ini pangkat 1 nggak ditulis. Sehingga hasilnya adalah 2X pangkat 2. Terus yang ini. Ya, ini min 9 ya. X dikali min 9. Ini 1. Positif, ini negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, negatif. 1 kali 9, 9. X ada 1, cuma ada 1 ya. Gitu. Setelah itu bongkar lagi yang kedua. 6 dikali 2X. 6 dikali 2X. Berarti 6 dikali 2 adalah 12. Ini X ada 1, maka ada 1. 12X ya, Nak. Nah, lalu yang terakhir 6 dikali min 9. 6 dikali min 9. Positif kali negatif, negatif. 6 kali 9, 54. Jadi ini persamaannya sudah selesai, sudah kita dapat. Bahwa X plus 6 ya, satu sini X plus 6 2X min 9 itu hasilnya adalah mana tadi? 2X kuadrat ya. 2X kuadrat min 9X min 9X positif 12X positif 12X. Ini negatif 54, negatif 54. Setelah itu ada gak yang bisa disederhanakan lagi? Ada. Kamu nggak bisa 2X kuadrat dikurang 9X. Karena kenapa? Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar itu harus huruf yang sama, tetapi pangkatnya juga harus sama. Ini walaupun hurufnya sama, nah, ya, walaupun hurufnya sama, tetapi pangkatnya berbeda, sehingga nggak boleh dikurangkan. Jadi huruf yang sama dengan pangkat yang sama adalah ini. Sehingga min 9X ya, min 9X plus 12X hasilnya ini negatif, ini positif. Banyakan mana? Negatif dengan positif kan berbeda ya, berbeda jenis, maka 12 kurang 9, 3. Banyakan mana negatif sama positifnya? Banyakan positifnya, maka hasilnya adalah 3X. Ini berarti penyederhanaannya, karena ini nggak bisa dikurangkan ya, udah nggak ada yang sama lagi, turunkan sudah. 2X kuadrat positif 3X min 54. Ini hasilnya, yang sebelah kanan sama dengan. Kalau ini hasilnya yang sebelah kiri sama dengan. Jadi hasil X plus 6 pangkat 2 ini hasilnya yang ini ya, hasilnya yang ini. Terus kalau yang X plus 6 2X min 9 tadi caranya pakai yang ini, hasilnya adalah yang ini ya, hasilnya yang ini. Nah, kalau sudah begitu, Nak, kita hapus dulu ya, Nak ya. Kita hapus dulu. X plus 6 pangkat 2 tadi hasilnya mana? Ini ya, Nak ya. X kuadrat ya. X kuadrat plus 12X plus 36 sama dengan yang sebelah kanan sama dengan X plus 6 2X min 9. Ini hasilnya yang mana? Ini tadi 2X kuadrat ya. 2X kuadrat plus 3X min 54. Gitu ya. Kalau sudah, kita kan mau bikin bentuk ini persamaannya. AX kuadrat persamaan umumnya. BX plus C sama dengan 0. Berarti yang sebelah kanan sama dengan 0. Maka semuanya harus ke depan ya. Harus pindah ke depan semua ini. Ini pindah ke depan. Ini ke depan. Ini pindah ke depan. Karena harus sama dengan 0. Ya sudah, kita pindahkan sekarang. Ya, kita pindahkan. Ini jadi X kuadrat plus 12X plus 36. Positif pindah ke depan jadi negatif ya, Nak. Positif pindah ke depan jadi negatif. Negatif pindah ke depan jadi positif. Gitu ya. Sama dengan 0. Kalau sudah, baru kita cari yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya, Nak ya. Bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan huruf yang sama, pangkat yang sama. Ini ya, X kuadrat
min 2x kuadrat. Ini ada angka 1 loh, 1 dikurang 2. Positif dengan negatif, berbeda jenis. Maka apa? Kurangkan, 2 kurang 1, 1. Biasanya angka 1 tidak ditulis ya dalam aljabar. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya. Tadi kan 2 kurang 1, 1. Banyakan positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya, min 1, x kuadrat. Biasanya angka 1 tidak ditulis. Jadi min x kuadrat aja. Lalu mana lagi yang sama? Ini sama nih, 12x dengan min 3x. 12x dengan min 3x. 12 kurang 3, 9. Ini tetap x ya. Tetap x. Mana lagi yang sama? 36 dengan 54. Berarti 36 ditambah 54. Ya, 36 tambah 54. Hasilnya berapa? 90. Sehingga ini, maka jadi nih, jadi min x kuadrat min 9x plus 90 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sudah bentuk umum belum? Masih belum ya, karena ini kan depannya min, sedangkan di sini depannya positif ya ya. Depannya positif. Depannya positif. Kalikan dengan min ya. Kalikan dengan min. Saya kalikan dengan min. Perkalian tanda. Min kali min jadi positif ya. Min kali min jadi positif ya. Positif kali min jadi apa? Positif kali min jadi apa? Jadi negatif ya. Nah, ini jadi x kuadrat plus 9x min 90. Oh maaf, ini 9x nya positif ya ya. Saya salah ya. Ini 9x nya positif. Min kali min jadi positif. Plus kali min jadi negatif ya. Plus kali min jadi negatif. Nah, plus kali min jadi negatif. Jadi x kuadrat min 9x min 90 sama dengan 0. Nah, sudah jadi bentuk umum persamaan kuadrat. Sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Ya. Setelah itu diapakan ya? Kan kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Ya. Kita faktorkan setelah itu. Ya, saya hapus ya. Saya hapus lagi. Jadi x kuadrat min 9x min 90 sama dengan 0. X kuadrat min 9x min 90 sama dengan 0. Kita faktorkan ya nak. Ini sudah di kelas 1 ini sebenarnya. Pemaktoran seperti ini ya. Saya ulang kembali. X kuadrat dari depan dulu, ini suku pertama ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku pertamanya kan x kuadrat ya. Suku pertamanya kan x kuadrat. X kuadrat itu kalau difaktorkan itu perkalian apa? Perkalian x dengan x. Karena kan x dikali x itu adalah x pangkat 1 ditambah 1, hasilnya x pangkat 2. Jadi faktor dari x kuadrat itu adalah x kali x. Taruh di sini lah ya. X kali x. Setelah itu cari angka nak. Angka kalau dijumlah hasilnya yang suku kedua min 9. Angkanya. Tetapi kalau dikali hasilnya adalah min 90. Angka berapa di sini kalau dijumlahkan hasilnya min 9? Angka berapa di sini kalau dikalikan hasilnya min 90? Gitu ya. Gimana carinya? Caranya faktorkan. Faktorkan dari si 90 ini. Faktorkan ya dari si 90 ini. 90 ini faktornya kan perkalian yang hasilnya 90 mulai dari 1 kali 90. 2 kali 4 5. 3 kali 30. 4 kali bisa gak 4? Nggak bisa ya. 5 kali 18. Terus berapa lagi? 6 ya. 6 kali 15. Nah, kita cari aja
Terus berapa lagi? 9 kali 10. Kita cari aja yang dimana kalau dijumlahkan hasilnya min 9. Ya, kalau dikalikan hasilnya min 10, min 90. Kita pilih angka yang mana? Saya pilih angka yang ini, 6, 15. Karena 15 kalau dikurang 6 hasilnya 9. 15 kalau dikurang 6 hasilnya 9. Kalau dikali 90. Maka saya pilih 6 dengan 15. 6 dengan 15. Ya, 6 dengan 15. Setelah itu, kalau 6 ditambah 15 kan 21. Dia mintanya negatif. Lihat saja, kalau dia minta negatif, berarti kasih tanda negatif di angka yang besar. Angka yang besar yang mana? Angka 15. Berarti angka 15-nya yang negatif. Kenapa begitu? Karena kan hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif, berarti cari angka yang besar, kasih tanda angka yang besar, yaitu angka negatif. Yang ini juga sama, harus dikasih tanda. Lihat saja dah, 6 ditambah min 15. Ya, hasilnya adalah min 9. 15 kurang 6. Karena kan beda jenis. 15 kurang 6, 6-nya positif, 15-nya negatif. 15 kurang 6 adalah 9. Banyakan mana positifnya apa negatifnya? Banyakan negatif atau hasilnya min 9. Yang ini, positif kali negatif, hasilnya negatif. 6 kali 15 adalah 90. Sehingga 6-nya adalah positif ya nak. 6-nya adalah positif. 15-nya adalah negatif. 15 adalah negatif. Nah, kalau sudah, yang ini berarti yang pertama, X plus 6 sama dengan 0. Yang pertama ya. Yang kedua, X min 15 sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini kan tempatnya huruf ya nah ya. Kalau dalam persamaan linear ya. Satu variabel ya. Ingat tuh. Pelajaran kelas berapa itu? Kelas 2 ya. Kelas 2. Kelas 1 juga. Ini tempatnya huruf, ini tempatnya angka. Ya, huruf harus tempat di huruf, angka harus tempat di angka. Nggak boleh nah ya. Sekarang X ini huruf, sudah benar tempatnya. Karena X ini tempat huruf ya, sudah benar. Oke. 0 ini angka, sudah benar di tempat angka, benar. Gitu ya. Cara membedakan huruf dengan angka itu adalah di sebelah kiri sama dengan huruf, di sebelah kanan sama dengan adalah angka. Gitu ya. X sudah di sebelah kiri sama dengan, benar, dia tempatnya huruf. 0 sudah di sebelah kanan sama dengan, benar, dia tempatnya huruf. Yang jadi masalah ini kan 6 ini angka. Kok angka di tempatnya huruf? Nggak boleh angka di tempat huruf. Angka harus di tempat angka. Maka dia harus nyebrang. Yang tadinya di sebelah kiri sama dengan, dia harus pindah ke sebelah kanan sama dengan. Tadinya pindah, maka positif, maka jadi negatif. Sehingga X sama dengan negatif 6. Itu yang sebelah ini, yang kurung pertama. Sekarang yang kurung kedua, sama. Ini tempatnya huruf juga ini. Ini tempatnya angka juga ini. Ya, pembatasan kan sama dengan ya. Pembatasan antara huruf dengan angka itu adalah sama dengan. Di sebelah kiri sama dengan huruf, di sebelah kanan sama dengan angka. X huruf, sudah benar, ada di sebelah kiri. 0 angka, sudah benar, ada di sebelah kanan sama dengan. Negatif 15 yang salah, ini angka, tapi kok di tempat huruf, pindah tempat dia. Tadinya negatif, jadi positif. Ya, tadinya negatif, maka jadi positif. Sehingga X sama dengan 0 tambah 15 adalah 15. Sehingga himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dengan 15. Itu ya, min 6 dengan 15. Itu untuk contoh 1. Sekarang kita masuk ke contoh kedua, nak. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2M dikurang 3 per M sama dengan 2M per 3. Nah, ini kan masih bentuk pecahannya, nah ya. Kalau masih bentuk pecahan, kamu harus hilangkan dulu bawahnya, penyebutnya, ya. Gimana cara menghilangkannya? Ya sudah, samakan penyebut antara KPK M dengan 3. KPK M dengan 3 itu caranya gimana? M saja dikalikan 3. Ini kalikan 3 ya. Maka M dikalikan 3. Di depan huruf M ada angka 1, cuma angka 1 nggak ditulis ya. 1 kali 3, 3. M-nya ada 1, 3M. Nah, jadi untuk menghilangkan bawahnya, semua ini, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga harus dikalikan dengan 3M. Kita kalikan ya, nah ya. Yang 2M harus dikalikan 3M. Yang suku kedua, yang min 3 per M, harus dikalikan dengan 3M. Yang suku ketiga, yang 2M per 3, juga sama harus dikalikan dengan 3M. Kalau sudah kalikan ya, 3 kali 2 berapa? 6 ya. M kali M, berarti M
pangkat 1 tambah 1 ya. Sama dengan berapa? Jadinya 6M pangkat 2. Ini bisa dicoret nih, M sama M. Jadi 3 kali 3 jadi berapa? 9 ya. Sama dengan, bisa dicoret nih. Tuh. Ya, 3 dengan 3. Ini jadinya 1 ya. 2 kali 1, 2. M kali M, berarti M1 tambah 1. Sama dengan berapa? 2M kuadrat. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 6M kuadrat min 9. Ini ya, positif ya. Sama dengan positif 2M kuadrat. Hasilnya begitu. Ini belum selesai nih nak. Ya, saya hapus dulu karena papan tulisnya nggak muat ya. Yang ini ya, sampai sini ya. 6M kuadrat min 9 sama dengan 2M kuadrat. Ya sudah, batas ya. Batas. Ini bagian huruf. Ini bagian huruf. Ini bagian A, angka. 6M kuadrat, huruf ya, sudah benar 6M kuadrat. Nah ini, min 9 ini angka, kok di tempat huruf maka harus pindah. Ini 2M kuadrat kan huruf, kok di tempat angka maka harus pindah. Tadinya positif maka pindah tempat jadi negatif ya, negatif. Ini tadinya negatif pindah tempat maka jadi jadi positif. Nggak usah. Jadi positif ya gitu ya. Mula-mula begitulah. 6 dikurang 2 jadi 4 ya. 4M kuadrat sama dengan 9. Nah ini ada bentuk pemaktoran yang seperti ini nak. Pemaktoran seperti ini. A kuadrat min B kuadrat. Cara pemaktoran seperti ini lihat. Jadi begini pemaktorannya. Tapi hanya berlaku untuk min ya. Hanya berlaku untuk min. A ini dibentuk, A kuadrat ini dibentuk oleh A kali A. Nah ya kan. Karena pangkat 1 pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 tambah 1 hasilnya adalah A pangkat 2. Maka ini A kali A. Negatif ini dibentuk oleh perkalian plus kali min. Karena plus kali min hasilnya min. Maka ini plus, ini min. B kuadrat ini dibentuk oleh B kali B. Karena B pangkat 1 tambah 1. Ya. Ini kan pangkat 1 pangkat 1. Jadi B pangkat 2. Jadi B kuadrat ini dibentuk oleh B kali B. Gitu ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat dibentuk oleh A plus B A min B. Bentuknya gitu ya. Di A, B, B. Tapi sini positif negatif. Nah ini harus diubah dulu menjadi bentuk ini dulu. Diubah nih. Ya. A kuadrat min B kuadrat dulu. Maka ini harus pindah dulu kemari. Jadi 4M kuadrat sama dengan tadinya positif maka kalau pindah ke depan jadi negatif. Jadi 4M kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah kalau sudah, mari kita kuadratkan. Mari kita faktorkan. Cara pemaktorannya seperti ini. Cara pemaktorannya. Ya. Cara pemaktorannya. 4M kuadrat. Kita faktorkan ya. 4M kuadrat min 9 sama dengan 0. Pemaktorannya. Ya sudah, 2, 4. 4 itu dibentuk oleh apa? Harus sama angkanya ya. Oleh perkalian 2 kali 2. Karena kan 2 kali 2 adalah 4. Tuh. Berarti ini 2, ini 2. M pangkat 2. M pangkat 2 ya. M pangkat 2 ini dibentuk oleh apa? M dikali M. Ya, maka ini M kali M. Yang depannya dulu. Sekarang negatif. Negatif ini dibentuk oleh plus kali min. Kan hasilnya min. Ya. Negatif ini dibentuk oleh plus kali min. Karena plus kali min adalah min. Tuh, plus kali min adalah hasilnya min. 9 ini ya dibentuk oleh apa? 3 dikali 3. Karena 3 kali 3 adalah 9 tuh. 3 kali 3 adalah 9. Gitu ya. Jadi 2M plus 3 2M min 3. Setelah itu baru kita bisa dapat nilai M-nya. Baru kita bisa dapatkan nilai M-nya ya Naya. Kita bisa dapatkan nilai M-nya. Saya hapus ya. Papan tulisnya kan nggak muat ya. Jadi 4 dibentuk oleh
2 kali 2. Nah, 2 kali 2 adalah 4. M kuadrat dibentuk oleh M kali M adalah M pangkat 2. Negatif dibentuk oleh positif kali min, hasilnya min. 9 dibentuk oleh 3 kali 3, hasilnya 9. Saya hapus. Tadi 4M kuadrat min 9 sama dengan 0. Pemaktorannya adalah 2M plus 3, 2M min 3. Itu ya. Oke, saya selesaikan yang kurung pertama dulu. Ya, kurung pertama. Dia kan sama dengan 0 ya. Yang kurung pertama. Maka 2M plus 3 sama dengan 0. Yang kurung kedua 2M min 3 sama dengan 0. Sudah sama ini huruf ya. Huruf. Ini angka. 2M huruf sudah benar huruf. 0 angka sudah benar 0. Ini positif 3 angka kalau di tempat huruf pindah tempat. Tadinya positif jadi negatif. Jadi 2M sama 0 dikurang 3 min 3 ya. Kan mau nyari M-nya, maka dihilangkan 2-nya, dibagi 2 ya. Hilangkan 2-nya dibagi 2. Hilang tuh. Jadi M sama dengan min 3 per 2. Yang sebelah kiri ya. Sekarang sebelah sini sama juga. Ini huruf. Ini angka. 2M sudah benar di huruf. 0 sudah benar di angka. Ini min 3 salah. Harus pindah tempat. Karena dia angka nggak boleh di tempat huruf. Tadinya min jadi positif 3. Maka 2M sama dengan 3. Mau nyari M-nya, hilangkan 2-nya dengan cara dibagi 2. Gitu ya. Kalau atasnya 2 ya berarti baginya 2. Kalau atasnya 5 ya baginya 5. Gitu ya. Supaya hilang. Kan biar bisa dicoret. Jadi M sama dengan 3 per 2. Ini jawabannya. Makanya himpunan penyelesaiannya adalah dia min 3 per 2, dengan 3 per 2. Gitu ya nak? Sekarang contoh soal terakhir. Nomor 3, sebuah taman berbentuk persegi panjang. Ya, kita jawab ya. Jadi ada taman. Bentuknya persegi panjang dengan panjangnya 3x meter ya. 3x meter. Gitu. Lebarnya 2x meter. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan. Oh, ada jalan nih. Jadi dibikin jalan nih. Ya. Jadi kepotong tamannya ya. Berkurang tamannya ya. Karena dibikin jalan. Selebarnya 2 meter nah. Jadi dari sini 2 meter. Di sini 2 meter. Kepotong. Jadi ini yang panjang ini udah nggak 2x lagi. Jadi apa? 2x dikurang, ini kan kepotong 2 ya. Jadi 2x min 4 ya nah ya. Jadi 2x min 4. Udah kepotong. Yang ini juga sama, kepotong juga. Potong 2 meter. Ini kepotong 2 meter. Jadi yang lebar sini tadinya 3x, maka jadi apa? 3x min 4 ya. Karena kepotong 2. Potong 2 meter gitu ya. Jadi lahannya sudah terpakai untuk buat jalan. Terus apa lagi? Dimanfaatkan untuk rumah dan taman. Jika luas lahan, luas itu kan apa rumusnya? Persegi panjang. Panjang kali lebar. Ya sudah, panjangnya sekarang 3x min 4. 3x min 4, lebarnya 2x min 4 ya. Dimana luas lahannya adalah 80 meter persegi gitu ya. Sekarang kita bongkar ini ya nak. Kita bongkar ini. Maka saya hapus dulu ya. Biar muat ya. Yang ini ya. Jadi 3x min 4, 2x min 4 sama dengan 80. Ini saya bongkar ya. 3x dikali 2x, 3 kali 2 6, x kali x. Berarti pangkat 1 tambah pangkat 1 hasilnya 6x pangkat 2. 3x kali min 4. Positif kali negatif. 3 kali 4 12. X ada 1, ini ada x 1. Sekarang yang min 4 dikali 2x. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. 4 kali 2 8. X ada 1. Ini sekarang terakhir min 4 dikali min 4.
Min kali min positif, 4 kali 4, 16. Maka hasilnya setelah kita bongkar, 6x kuadrat min 12x min 8x plus 16 sama dengan 0. Ini nggak boleh dikurang, yang sama yang ini ya, karena ini pangkatnya berbeda. Berarti min 12x, ini pangkatnya sama-sama 1, bisa dikurangin. Min 8x, min sama min sama, karena sama tadi jumlahkan. 12 tambah 8, 20 ya, 20x ya. Karena sama-sama min, maka hasilnya tetap min. Maka hasilnya ini 6x kuadrat min 20x plus 16 sama dengan 0 ya. 6x kuadrat min 20x, ini min 20x plus 16 sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, maaf, sama dengan 80. Ini harus bentuk umum ya. Bentuk umum itu kan sama dengannya 0, maka harus pindah ya. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Berarti ini harus pindah, tandanya positif, maka jadi negatif ya. Jadi min 80 tuh sama dengan 0. Sudah bentuk umum ya. Nah ini bisa dikerjain nih. Ya kalau ini 6x kuadrat min 20x nggak bisa, karena pangkatnya berbeda. Ini 16 dikurang 80, positif negatif, maka kurangin 80 kurang 16, 64. Banyakan mana positifnya sama negatifnya? Banyakan negatifnya ya, kan negatif 80. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat min 20x min 64 sama dengan 0. Gitu ya. Nah sekarang ini mau kita faktorkan nih. Saya pindahkan ke atas. 6x kuadrat min 20x min 64 sama dengan 0. Sederhanakan, masih bisa ya. Masih bisa nih, sama-sama dibagi 2 nih. Saya bagi 2. 6 bagi 2 jadi 3 ya. 3x kuadrat. Min 20 bagi 2 jadi min 10 ya. Min bagi ini 64 bagi 2 32 sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorkan. Cuman dikali dulu ininya. Nih, ininya dikali dulu nih. 3 dikali min 32. 3 dikali min 32. Hasilnya berapa? Min 96. Artinya ketika ingin difaktorkan, angka berapa dikali. Maksudnya gini. Sama seperti tadi, angka berapa di jumlah angka berapa, hasilnya harus min 10 ya Nak ya. Sesuai dengan syarat tadi ya. Angka berapa kalau dijumlah dengan angka berapa, hasilnya harus negatif 10. Yang ini suku keduanya. Terus angka berapa dikali angka berapa harus negatif 96. Ya sudah, kita faktorkan. Ya. Kalau tadi kan langsung aja ngambil dari 32 pemaktorannya yang soal nomor 1. Kalau ini nggak bisa. Ya, dia harus kalikan dulu karena depannya ada angkanya. Kalau yang tadi kan nomor 1 di depan x kuadrat itu angkanya cuma 1. Ini angkanya 3, maka harus dikalikan dulu 3 dikali 32. Ya, jadi negatif 96. Sudah, sekarang kita faktorkan. Saya hapus 96 ya Nak. 96. Berarti 1 kali 96. 2 kali 4 8 itu 96. 3 kali 3 2 96. 4 kali 24 ya. 96. 6 kali 16. Saya pilih yang mana? Kalau dijumlahkan min 10, ya ini dia nih. 16 kalau dikurang 6, hasilnya min 10. Jadi saya pilih 6 dengan 16. 6 dengan 16. Banyakan mana? Negatif ya. Kalau negatifnya lebih banyak, ya, maka yang angka yang besar dikasih negatif. Yang angka yang besar dikasih negatif. Gitu ya. Angka yang besar dikasih negatif. Nah, persamaan ini berubah nih. Ya, berubah. Jadi 3x kuadrat min 10x min 32 sama dengan 0 berubah. Yang 10x ini udah berubah, diganti dengan 6. 6 dan min 16. Jadi 3x kuadrat positif ya 6 ya. Jadi positif 6x ininya udah berubah tuh. Nggak min 10 lagi.
Ini negatif 16 ya. Negatif 16x, jadi 10x nya sudah dirubah dengan ini tadi. Karena 6 kali min 16, 6 tambah min 16 adalah min 10. 6 kali min 16 adalah min 96. Ya. Sehingga 10x ini sudah berubah dengan 6 dengan min 16 sudah berubah. Ini 3x kuadratnya tetap, min 32-nya juga tetap. Yang berubah hanya tengahnya saja. Nah, faktorkan sekarang. Faktor dari 3 dan 6, faktor dari 3 dan 6, FPB 3 dan 6 adalah angka 3. Buktikan saja lah. 3 faktornya 1 kali 3. 6 faktornya 1 kali 6, 2 kali 3. Mana yang sama? Ini yang sama nih, paling besar yang sama. 1 sama, cuma kan kecil. Cari yang paling besar yang sama 3 faktoran. Jadi 3 dengan 6 faktornya 3. Gitu ya. X kuadrat dengan X sekarang. Faktornya apa? Kan FVB itu kan cari yang sama pangkat yang kecil. Nah, X pangkat 2 dengan X pangkat 1. Yang diambil adalah X pangkat 1. Karena X pangkat 1 itu adalah pangkat yang kecil. Tuh, pangkat yang kecil. Saya pilih ya. Tuh. Ini bisa difaktorin jadinya. Kita balikin pemfaktorannya. 3 kali berapa supaya jadi 3? Kan kali 1. X kali berapa supaya jadi X pangkat 2? Kali X ya. Karena kan X kali X itu adalah X pangkat 2. Ya kan? X kali X adalah X pangkat 2. Nah, 3 kali berapa supaya jadi 6? Ini positif ya. Ini positif, ini positif. 3 kali berapa supaya jadi 6? Kali 2. X sudah 1 ya. Berarti selesai di sini. Tuh. Nah, kalau sudah, karena dalam kurung ini adalah X plus 2, maka yang di sini juga sama. X plus 2. Sama ya. Sekarang yang kedua nih. Yang ini. Tadi kan yang ini ya. Sekarang yang ini sekarang. X kali berapa supaya jadi 16? Kali 16. Kasih min ya, karena ada minnya. Buktikan saja min 16 kali X, min 16X. Min 16 kali positif 2, min 32. Maka pemfaktorannya 3X ini min 16. Ini X plus 2. Pemfaktorannya. Ya, selesaikan sekarang. Hapus ya. 3X. Yang ruas sebelah kurung pertama dulu ya. 3x min 16 sama dengan 0. Ya sudah, ini tempat huruf ya. Huruf. Ini tempat angka. 3x sudah huruf ya, benar. 0 sudah angka ya, benar. Ini pindah nih. Karena ini angka nggak boleh tempat huruf. Tadinya min jadi positif. Ya, tadinya min jadi positif. Sehingga 3x sama dengan 16. Supaya hilang X3-nya kan mau nyari X-nya. Bagi 3 ya. Ini bagi 3. Saya bisa coret tuh. Jadi X sama dengan 16 per 3. Itu untuk yang sebelah kiri ya. Sekarang yang sebelah kanannya. Saya hapus. X plus 2 sama dengan 0. Ini huruf ya. Ini angka. X sudah benar huruf. 0 sudah benar angka. Ini salah nih. Angka di tempat huruf nggak boleh. Tadinya positif pindah tempat jadi negatif. Sehingga X sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa tadi? Min 2,16 min 2,16 per 3. Tapi belum selesai. Kan pertanyaannya panjangnya. Panjang dan lebar. Ya. Panjang dan panjangnya. Nah, panjangnya tadi apa? Panjangnya adalah 3x ya. Lebarnya apa tadi? Lebarnya 2x. 3x kan artinya 3 kali x. Maka 3 dikali. Nah, ngambil jangan yang negatif. Karena kalau panjang lebar itu nggak ada panjang min 6 meter. Nggak ada. Panjang itu selalu positif. Berarti ngambilnya yang 16 per 3. 16 per 3. Ya, coret bisa nih. Berarti 16 meter untuk panjang. Ini 2 kali x. Nah, berarti kali 16 per 3. 16 per 3 berarti 32. 2 kali 16 32 per 3 meter. Gitu ya. Kalau 32 per 3 meter kalau dibagi itu jadi koma ya. Bisa jadi koma. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Karena buku catatan itu sangat penting. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.